Sebuah rumah milik warga di Banjarpalak, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga panik mencoba padamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 4 unit damkar ke lokasi. Kebakaran terjadi di saat rumah ditinggal pemiliknya. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan belasan rumah panggung di kawasan padat penduduk Jalan Murjani, Gang Sari 45, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Bangunan yang didominasi material kayu membuat api dengan mudah menjalar. Warga panik berlarian menyelamatkan diri sekaligus mengangkut barang-barang berharga dari dalam rumah. Seorang warga pingsan dan segera dievakuasi untuk mendapat penanganan medis. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan yang sempit. 2 orang petugas damkar mengalami luka-luka dan kelelahan hingga pingsan saat berjuang memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Mbak, ada berapa rumah yang terbakar? Ini puluhan dah mas, puluhan rumah, kira-kira nih kurang lebih sekitar 10 atau 15 rumah. Menurut informasi sementara harus pendek. Harus pendek ya? Harus pendek. Dari rumah yang mana Pak? Nah itu yang masih tidak terungkap karena Salah satu rumah? Satu rumah. Awalnya terbakar? Iya. Menjalar gitu? Menjalar semua. Ini rumah panggung semua Pak? Rumah panggung sini memang semuanya rumah panggung, semua bertokak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pria jadi bulan-bulanan masa ketika menculik bocah 3 tahun. Pelaku berniat mengeksploitasi korban untuk dijadikan pengamen. Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja panja untuk kawal kasus mega korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pasukan Israel menyerbu desa Al-Mughayir di tepi barat dan menangkap paksa sejumlah warga Palestina. Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, ratusan kios dan lapak pedagang di Pasar Sibolga, Nauli ludes terbakar. Diduga sumber api dari kios sembako. Api membakar gedung Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, membuat warga panik. Gedung pasar bertingkat 3 tiba-tiba terbakar saat warga menikmati malam minggu. Tiupan angin kencang serta banyaknya kios dan lapak dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Satu persatu kios pedagang hangus dilalap api. Api diduga berasal dari salah satu warung sembako di lantai 1. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan satuan truk tangki suplai air pemerintah Kota Sibolga diterjunkan untuk memadamkan api.
Petugas dibantu warga sempat kesulitan karena lorong pasar yang sempit serta banyaknya barang dagangan yang terbakar. Yang terbakar hampir semua ini, dari lantai dasar sampai ke sana. Ada ratusan nih bang? Ratusan. Yang Pak lantai dasar biasanya lapak pedagang apa tuh bang? Pakaian, campur semua. Ini semua apa bang? Dugaan sementara bang, api dari mana bang? Dugaan Api padam setelah pukul 2 dini hari dan petugas masih melakukan pendinginan dan memadamkan titik-titik api di beberapa lorong pasar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Lampung. 3 penumpang truk tewas. Kecelakaan maut melibatkan 2 kendaraan truk dan sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Desa Penawarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kejadian bermula saat kedua truk melaju dari arah yang berlawanan. Akibatnya truk bermuatan singkong terguling di tengah jalan dengan seluruh muatan tumpah dan sejumlah penumpang truk tergeletak. Truk bermuatan pasir terperosok ke dalam parit hingga terbalik. 3 orang penumpang truk singkong tewas di lokasi kejadian, 1 luka berat dan 5 luka ringan. Seluruh korban insiden ini pun dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi dengan menggunakan bantuan alat berat. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Mobil pickup hendak putar balik ditabrak truk dari belakang. Sejumlah penumpang dilaporkan tewas. Kondisi pickup rusak parah usai ditabrak truk sumbu 3 di jalur Pantura, tepatnya di Desa Kiajaran Kulon, Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan diduga terjadi saat mobil pickup yang mengangkut rombongan pengantar pengantin hendak putar balik. Pada saat bersamaan, truk yang melaju dari belakang tak mampu menghindari hingga menghantam bagian samping pickup dengan keras. Akibat kecelakaan, 3 orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 4 korban lainnya luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Tugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban serta mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan. Sepeda motor menabrak rumah sekaligus salon di Mojokerto, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor tewas. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Kintelan, Mojokerto. Sepeda motor menabrak salon sekaligus event wedding. Kencangnya benturan membuat sepeda motor rusak parah. Sementara pengendara terlempar masuk ke rumah hingga tewas di lokasi. Jasad korban Pardi, 40 tahun, warga Jombang, segera dievakuasi ke RSUD Sudiro Husodo. Ya, sementara itu seorang pria ditemukan tewas di halaman apartemen di Medan, Sumatera Utara. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Seorang pria ditemukan tewas di halaman apartemen Jalan Abdul Hakim, Selayang, Kota Medan. Penemuan mayat ini mengejutkan warga. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara setelah mendapat laporan warga. Dari hasil identifikasi, korban warga Kepulauan Nias menginap di apartemen di kamar nomor 25, lantai 12. Korban mengalami luka di wajah, perut, dan kaki. Nah, untuk penyebabnya sendiri kami masih melaksanakan penyidikan untuk mengetahui persis apa yang terjadi, Pak. Polisi masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas setelah tercebur ke dalam sumur tua.
Diduga korban berusia 4 tahun luput dari pengawasan pengasuhnya. Tugas damkar mengevakuasi balita tercebur ke dalam sumur tua di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, korban 4 tahun dititipkan ke pengasuh, namun luput dari pengawasan. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 3 jam karena terdapat gas berbahaya di dalam sumur. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga setelah menjalani autopsi. Sementara itu, seorang pria jadi bulan-bulanan masa diduga hendak menculik seorang bocah 3 tahun untuk dijadikan pengamen di Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku. Seorang pria diduga pelaku penculikan ini langsung diringkus dan dihajar warga di Tenjo, Bogor saat kepergok membawa kabur bocah berusia 3 tahun tanpa seizin keluarganya. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku. Diduga motif pelaku menculik korban untuk dijadikan pengamen jalanan. Polisi menyerahkan pelaku berikut barang bukti ke Satreskrim PPA Polres Bogor. Kami dari Polsek Tenjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Petugas mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kemarahan warga pecah setelah mengetahui seorang pedagang sate keliling diduga mencabuli siswi sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terduga pelaku yang nyaris dihakimi massa berhasil diamankan polisi. Dua oknum anggota Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap 3 remaja di bawah umur. Para korban diduga disekap berjam-jam di sebuah rumah kos dan dianiaya. Penyidik Satreskrim Polres Wakatobi menetapkan 3 terlapor sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap 3 remaja yang masih duduk di bangku SMA di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 2 tersangka merupakan oknum anggota Polres Wakatobi yaitu Bribtu Ahmad Basari dan Bribda Fahrul, sedangkan 1 tersangka lain merupakan warga sipil. Seorang warga sipil ikut jadi tersangka karena menjemput paksa salah satu korban untuk disekap di sebuah rumah kos dan dianiaya. Menurut keterangan para korban dan keluarga, penganiayaan dipicu permasalahan setoran hasil penjualan rokok tanpa cukai yang tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Dari berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi yang lain dan visumnya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu anggota Polri sendiri maupun dari masyarakatnya. Kalau motifnya penganiayaannya itu diduga mereka ada suatu kerjasama untuk menjual rokok non cukai. Meski para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga korban masih menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat resah warga. Bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.